Kembali lagi, sebelum lebaran ada produk baru dari itel yang mantep banget. Nih gue pakai ini alat bantu gue dari itel S25 Ultra yang gue beli di saat live stream kemarin. Mau gue jual katanya 4 jutaan, cuman kayak sayang deh, kepake buat kerja. Oke. Nih gue suka nih tagline-nya mereka, breathtaking top tier ya. Sebenarnya gue setuju ya breathtaking top tier karena memang di dalamnya ini punya spesifikasi yang memang mumpuni buat lu pakai dan emang cukup top tier di kelasnya. Dan ini gue bukan sarkas ya, gue cukup salut si itel ini ngebawa fiturnya ke tabletnya mereka yang baru. Jadi ini adalah itel VistaTab 30 Pro ya. Yang dulu udah ada VistaTab 30 sama 10, kali ini yang keluar adalah 30 Pro. Jadi lebih pro, lebih bagus. Yang mana kalau lihat dari bagian belakang sini ada 6 unique selling point yang mereka jual. Pertama, dari ukuran layarnya gede 13 inci, pakai 30 G99 Ultimate, baterainya 10.000, lebih tipis juga desainnya. Kamera ya udah kamera depan ya udah kamera, dan ada WPS di dalamnya. Nah kalau kalian penasaran, sabar aja, dan ini adalah tabletnya. Yang menurut gua bukan menarik tablet ya, tapi aksesoris tambahannya yang didapat saat lu beli tablet ini, yaitu lu dapat sebuah keyboard yang udah ada touchpadnya. Gila, harga segini bro. Harga segini dapat tablet yang ada touchpadnya. Karena menurut gua tablet Android itu udah wajib pakai touchpad lah. Maksudnya kayak lu ngejual alat kerja tapi nggak ada touchpad, kayak lu mesti butuh tambahan mouse lagi, kayak kuring lagi kan gitu. Tapi kita buka aja. Jadi memang ini udah bundling ya. Dari sleeve-nya aja udah nempel untuk dua aksesorisnya. Pertama jelas udah dapat tabletnya. Yang kedua dapat VistaTab 30 Pro keyboard case ya. Jadi kita buka dulu aja dari tabletnya sebentar. Kita buka. Bisa lihat di sini ada 4 unique selling point-nya lagi, karena jelas ya, karena kamera tidak penting jadi 2 tadi di cut gitu. Oke, sebenarnya kita udah buka juga, kita cuman bungkus lagi. Terus di dalamnya dapat charger di sini, charger ukuran 10 watt doang kelihatannya ya, 10 watt, dan juga kabelnya. Serta ejector untuk SIM tray, nah yang artinya apa? Bisa masuk SD card sama ini nih, SIM card. Cuman kita lihat nanti ya. Dan ini ada buku manual dan juga garansi. Ya, nothing much di dalamnya tuh ya. Segitu doang. Oke. Nah, kalau yang ini keyboardnya nih, yang gue penasaran, apakah memiliki kualitas yang sama bagusnya dengan harga-harga tablet flagship? Kita nggak tahu ya. Kita buka. Nah, seperti biasa di sini bakal dapat informasi sama juga kayak keyboard lainnya. Emang untuk tablet ini berukuran besar ya, 13 inci. Jadi kalau lu pakai tanpa cover pun gua rasa lu bakalan kesulitan pakainya. Makanya pinter banget itel itu ngejual tabletnya beserta keyboard langsung di bundlingannya. Ini menarik. Dan dia pun nggak cuma sekedar tablet biasa, tapi udah connect via Pogo Pin di bagian bawahnya. Jadi kalau lu mau pasang tabletnya, tinggal pasang aja kayak gini. Nah, ini udah ketempel Pogo Pinnya, tempel belakangnya. Udah jadi, udah ready untuk dipakai kerja. Oke, tapi kita nyalain dulu tabletnya. Oke, seperti ini tabletnya. Sorry kalau keterangan karena ini nggak bisa diatur ya. Jadi seperti ini tabletnya. Ya menurut gue sih impresi awal setelah gue coba beberapa menit pakai tablet ini tablet udah cukup proper ya untuk di harganya. Tablet ini dan juga keyboard itu dibanderol seharga Rp2.999.000 untuk harga normalnya. Cuma pas lu bisa beli sekarang itu ada promo tambahannya lagi, jadi diskon Rp50.000, yang mana ini lumayan banget buat lu beli pas lebaran. Nah gimana bang kalau soal sales? Sayangnya untuk di bundlingnya ini nggak dapet. Cuma kalau lu cek websitenya itel sendiri, dia itu udah ready. Maksud gue udah kompatibel dengan stylus-nya. Apakah dijual secara terpisah? Gue belum tahu karena ini belum rilis secara resmi pas kita bikin videonya ini. Nah, yang bisa lo lihat di sini, dia ini keyboardnya juga udah punya taktilitas yang udah oke. Nggak cuma sekedar rubber dome yang bener-bener empuk doang, tapi memang punya taktilitas. Dan lo bisa lihat di atasnya ini ada shortcut ya. Jadi bukan F-row tapi memang shortcut. Yang mana menariknya dia ini ada 2 tombol yang unik. Kalau WPS lo bakal buka otomatis WPS lo. Atau kalau lo mau pakai AI, dia langsung keluarin AI Vana-nya dia, yang mana itu kayak semacam ChatGPT, tapi dia ini kolaborasi dengan OpenAI. Jadi lu bisa ngobrol-ngobrol, nanya-nanya sesuatu pakai AI Vana. Hello AI Vana, do you know itel brand? Tuh, dia tahu. Well-known mobile phone brand gitu, betul, setuju. Apalagi kemarin dijual handphone laku banget kan.
Tapi dia juga ada touchpadnya, yang mana ini menurut gua nilai jual yang menariknya dari Seattle ini, karena lu pakai udah ready dan bentukan kursornya juga udah pakai ini ya, segitiga panah gitu, bukan buletan. Jadi lu buat navigasi lebih gampang. Ada juga gestur-gestur nih, gua geser-geser gini lu bisa ganti ini ya. Ganti page-nya, kalau ke atas bawah juga buat recent task juga ada gitu. Jadi ini enak banget cuy. Ngomongin soal tadi pakai SIM tray, tadi gue mau buka cuman gue kelupaan. Kita cek apakah SIM tray-nya ini cuman SD card atau memang bisa pakai ini ya, SIM card. Kalau misalkan bisa, ini sih menarik banget ya. Karena ya otomatis kalau lu pakai di luar ruangan tanpa bawa handphone lu nggak perlu tethering lagi, cuman manfaatin internet yang ada di tabletnya ini. Oh, ternyata bisa guys. Ini hybrid kayaknya ya. Lu bisa pakai 2 SIM card atau 1 SIM card dengan SD card. Jadi ini menarik banget. Lu bisa pasangin internet untuk tabletnya. Jadi nggak perlu hotspotan lagi. Untuk desain tabletnya sebenarnya simple ya. 7 mm emang tipis banget kalau lu lihat dari segi desainnya. Tipis banget, dan tombol-tombolnya juga to the point. Di sebelah sini ada tombol power sama volumenya. Untuk speaker dia jelas ada 4, kiri 2 dan kanan juga ada 2 dengan ada USB-C untuk ngecasnya ya. Jadi ini memang to the point. Nah, gimana fitur-fitur tabletnya bang? Sejauh gue coba tadi untuk si itel ini, sebenarnya sih untuk fitur-fitur tabletnya itu tidak banyak yang unik. Menurut gue ini lebih standaran tablet aja. Mungkin kalau lo butuh untuk apa namanya dual view, dia bisa split screen dan juga bentar ya gue sampai tuh. Nah kayak gini dual split screen, ini Google Docs, yang ini untuk WPS, dan lu tuh bisa lakukan di tablet ini gitu. Tombol-tombolnya juga simple, nggak ribet, ada taskbarnya juga buat lo ini ngedocking aplikasi-aplikasi biar lebih cepat, dan untuk layarnya ini juga cukup responsif. Tapi sayangnya memang untuk 13 inci ini, komentar gua di resolusi Full HD dia itu agak sedikit kayak under resolution lah. Harusnya minimal di 2K. Karena ya memang sweet spotnya 13 inci, apalagi untuk yang tulisan-tulisan kecil-kecil kayak gini, lebih baik lo pakai 2K untuk memberikan imersivitas yang lebih oke. Tapi kita balik lagi, harganya cuma 2,8 juta. Buat apa juga kita komen yang aneh-aneh gitu. Setidaknya lu dapat ini yang umumnya ini harga sejuta, dan tapi di sini lu bisa dibanding langsung sama tabletnya. Terus kira-kira ada apa lagi bang fitur-fitur di tabletnya? Kita cek aja. Ini notification barnya, simple ya, lu buka sini langsung ada notificationnya. Tapi sayang dia itu nggak ngikutin arah tangan lu di mana. Jadi kiri ya kiri, kalau kita buka kanan tetap di kiri juga gitu. Terus kalau di bagian settingnya ada apa aja? Oke, di sini lu bisa lihat ke settingannya, gak macam-macam. Di sini ada AI Fana untuk settingan AI-nya tadi. Terus di bagian bawahnya, udah gitu ya, tidak ada fitur-fitur untuk penjelasan soal apa namanya fitur-fitur tabletnya kayak di Android lain. Mungkin ini catatan buat si itel, bisa di-upgrade OS-nya, adain fitur-fiturnya buat memperjelas user usernya ketika beli tablet ini. Nah, untuk fitur WPS-nya nih, kita juga bisa buka di sini ya. Kalau untuk dock di sini tampilannya udah pakai kayak PC gitu ya. Jadi lebih intuitif, lebih gampang digunakan, apalagi lu menggunakan keyboard dan juga touchpadnya si itel ini. Jadi lu bisa bekerja juga menggunakan ini. Apakah lemot? Tidak, karena selain dia menggunakan G99 Ultimate untuk chipsetnya, RAM-nya dia udah menggunakan 8GB dan juga storage-nya di 256GB, which is ini oke buat dipakai sehari-hari. Apakah lemot? Tidak juga, selama kita gunakan. Nah, terus apalagi AI-nya bang? Ada 3 fitur yang ditanamkan ke dalam tabletnya. Yang pertama tadi AI Fana, terus tuh ada wallpaper generator. Nah, seperti ini. Jadi lu ini tampilannya kayak masih belum ready guys, gitu ya. Tapi it's okay. Lu bisa buat image reinvention. Jadi ini ada pilihan-pilihan fotonya. Yang harusnya sih ini portrait ya. Cuman karena lagi kayak gini jadi landscape. Lu bisa foto nih kayak gini. Take foto. Coba ya, foto di sini. Nah, dia bakal generating foto untuk dibuat kreasi-kreasi kartun-kartun gitu ya. Dan ini cukup cepat juga karena menyesuaikan dengan servernya. Alright. Jadi ini ya. Jadi soldier gitu, bawa senjata. Padahal senjata dia kamera loh guys. Terus yang kedua, dia itu kalau nggak salah ada AI buat gambar-gambar. Cuman tadi gue coba, gue belum nemu ya. Ini image reinvention. Ada magic word, sorry ini maksudnya. Di try now. Bentar ya. Oke. Ini gue generate ya buat gambar orang dengan perkotaan, apakah bisa atau tidak dengan fitur intelijennya dia. Ya, orangnya tidak ada. Mungkin dia tidak jelas.
create a man, nggak ada ya, jadi orangnya tidak ada, tapi cityscape-nya benar, ya mungkin perlu dilatih lagi. Tapi setidaknya dengan pakai Ital ini sih sebenarnya lo bisa kreasi-kreasi ya, gimana fitur-fiturannya, sebenarnya lebih hiburan aja. Tapi gimana soal game? Ya gue main game aja, Magic Chess Go Go gitu. Gue udah coba juga lancar-lancar aja karena emang ini game-game ringan yang gak butuh performance tinggi dan enak juga dipakai untuk tablet karena lu gak perlu standby tangan yang handheld claw grip gitu, tapi ya ini udah lancar. Lu bisa lihat di layar ini masih tergolong lancar ya untuk mainan game-game Magic Chess gini, dan lu bisa drag and drop dengan cepatnya. Oke. Dan tampilannya sih untuk Full HD ini juga cukup oke, walaupun memang harusnya di 2K, tapi lu bisa lihat masih cukup tajam juga ya. Masih oke buat lu main game di tablet ini. Jadi gimana sama yang satu ini? Ya menurut gua si Itel VistaTab 30 Pro ini ya menjadi salah satu tablet yang menarik untuk kalian lirik. Apalagi di harganya ini 2.800.000, sekitaran hampir 2,9 juta. Ini sih menjadi suatu hal yang baru lagi, apalagi sekarang tuh lagi memang banyak-banyaknya tablet, tapi di harga yang murahnya ini lo udah bisa ditawarkan dengan chipset yang bagus dan juga ukuran yang besar buat lu nontonin video-video dengan nikmat gitu ya. Memang beberapa komentar yang gue udah kasih itu sebenarnya cuma sekedar agak yapping aja, karena memang kalau misalkan mau ngikutin omongan gue otomatis harganya lebih mahal atau ya lu nggak dapat si keyboardnya ini. Tapi di 2,8 juta, 2,850 jutaan lu udah dapat sebuah tablet dan juga keyboard yang lu udah bisa manfaatkan. Tinggal mouse aja lah paling kalau lu butuh banget untuk gambar-gambar ataupun stylus buat gambar-gambar. Ini udah enak banget lu pakai dan baterainya pun juga 10.000 mAh. Gue yakin untuk sebuah tablet 10.000 mAh itu irit banget. Jadi ya udahlah ya, mungkin itu aja untuk unboxing gue kali ini. Nggak banyak yang gue bahas untuk si tabletnya, tapi gue pengen penasaran aja sama VistaTab karena udah keluar 30, apa yang baru di 30 Pro gitu. Jadi ya udah, ini dia VistaTab 30 Pro. Silahkan lu beli karena dia launchingnya itu di tanggal 25 Maret sebelum Lebaran ataupun besok pas videonya ini tayang. Tapi kalau kalian mau beli, jangan lupa juga cek deskripsi atau YouTube shopping kita karena mungkin aja dari link-link kita bisa kasih promo tambahan untuk kalian dan membantu kita juga mendapatkan THR tambahan untuk Lebaran nanti. Jadi kita saling membantu untuk memenangkan bulan puasa yang satu ini, oke? Tapi ya udah, mungkin itu aja untuk video gue kali ini. Silakan kalian beli tabletnya. Ini tablet menarik banget dan ini gue beneran gue suka ya. Cuma memang minusnya ini fitur-fitur tabletnya tidak banyak. Ya, itu catatan lagi buat Itel. Tapi ya udahlah ya, tablet ini adalah tablet yang menarik. Silakan kalian beli dan mungkin itu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye.